nikmat iman dan Islam, yang tidak semua manusia mendapatkan nikmat hidayah mengikuti ajaran agama yang benar. Ini adalah nikmat terbesar dari Allah kepada kita. Nikmat sehat walafiat di tengah-tengah pandemi corona ini juga nikmat yang besar. Maka betapa Allah murka kalau kita tidak bersyukur atas nikmat Allah. Saya sering ingatkan, bersyukur atas nikmat Allah artinya menjadikan hidup ini bermanfaat. Tentunya sesuai dengan tujuan Allah menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak Allah ciptakan kita di dunia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi ahli syukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang tetap setia beristiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Nabi bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang mencintai sunnahku sama dengan mencintaiku, dan siapa yang mencintaiku nanti bakal bersamaku di surga. Nah, ini semoga kita semakin tumbuh rasa cinta kepada Rasulullah dengan mengikuti sunnah-sunnahnya. Hadirin para jemaah sekalian, ada 3 kunci keselamatan hidup. 1, akidah yang benar. 2, syariahnya yang benar. 3, akhlakul karimah. Nah, ini 3-tiganya harus betul-betul, akidahnya harus benar. Buah akidah yang benar adalah syariah, insya Allah benar. Dan buah syariah yang benar adalah akhlakul karimah. Contohnya syariah akan benar manakala dibagari dengan akidah yang benar. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 45-46 Allah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un." Jadikan sabar dan salat sebagai penolong untukmu. Tetapi sabar dan salat itu berat dilakukannya kecuali oleh orang-orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk? Yaitu alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, orang-orang yang yakin bakal bertemu dengan Allah. Nah, ini kan ini akidah, Pak. Orang yang yakin. Jadi orang bisa sholat serius, ya, menghasilkan, mendorong untuk bersyariah yang benar. Kalau dia betul-betul yakin suatu saat dia bakal bertemu dengan Allah dan diminta pertanggungjawabkan atas segala kehidupannya, ya, maka dia akan serius untuk menjadikan hidupnya ini adalah bersyariah. Cara hidup tuh bersyariah yang benar, ya, mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah. Dan mereka pasti akan kembali kepada Allah. Ini adalah bahwa dengan akidah akan mendorong kita bersyariah yang benar. Yang kedua adalah kisah tentang seorang gembala yang oleh Umar bin Khattab diuji tentang keyakinannya. Umar bertanya, "Wahai anak gembala nih, ada berapa kambing yang kau gembalakan?" "Wah, banyak Tuan, gak terhitung." "Apakah milikmu?" "Bukan, milik tuan saya di Madinah." "Bolehkah aku beli 1?" "Wah, tidak bisa Tuan, ini bukan milik saya, milik tuanku." "Lah kan tuanmu tidak ada, dia tidak akan tahu kalau kambingnya hilang 1. Bilang aja nanti kalau hilang, kalau nanya dimakan serigala, kan beres." Itu gembala, dia jawab yang membuat Umar terkagum-kagum dengan kekuatan akidahnya. Apa kata gembala itu? "Wahai Tuan, memang tuanku tidak ada di sini, tidak melihat saya, tapi kan Allah melihat saya." Ini luar biasa, Pak. Dengan akidah yang benar juga akan menghasilkan akhlak yang bagus. Ya, dengan akidah yang benar akan melahirkan akhlak yang bagus. Para jemaah sekalian, selanjutnya hari ini kita kemudian kalau kita memiliki syariah yang benar tapi akhlaknya tidak bagus, maka akan rusak seluruh amal ibadah kita. Kita rajin ke masjid, rajin tahajud, rajin zikir, baca Quran, tapi akhlaknya rusak, maka akan habis amaliyahnya, tidak ada nilai di hadapan Allah. Nah, ini makanya harus dibangun kita hablum minallah dan hablum minannas. Coba dalam satu
hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, berkata yang bagus atau diam saja. Nah, ini kan ukurannya kalau kita beriman kepada Allah tapi perkataan kita buruk, maka Allah tidak ridho. Maka perkataan juga harus bagus. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, "Ya Rasul, aku punya tetangga, ibadahnya hebat, puasanya rajin, sholat malamnya rajin, baca Qur'annya rajin, sedekahnya rajin. Tetapi ya Rasul, mulutnya racun, sering menyakiti kami tetangganya. Kami tidak tenang dibuatnya." Apa kata Nabi? Dia tidak punya amal apa-apa. Hiya min ahlin nar. Kenapa hiya? Dia seorang perempuan. Hiya min ahlin nar. Dia akan masuk neraka. Lupa. Padahal rajin ibadahnya. Betapa rugi, sudah ibadahnya males, mulutnya racun. Oh, itu. Ini rugi sekali. Ini tolong Bapak Ibu, kita kan suka menyibukkan diri itu untuk supaya terlihat oleh orang itu baik, rajin ibadah, tapi akhlak lupa, tidak dijaga. Mulut kita sering menyakiti orang, habis Pak nilai ibadah. Rasul bersabda, atadruna mal muflis, tahukah kalian orang-orang yang bangkrut? Bangkrut Pak. Sahabat udah langsung, wah ya Rasul yang nggak punya duit, yang punya apa-apa. Tidak, kata Nabi, orang yang bangkrut itu adalah di antara umatku yang nanti bakal datang di akhirat membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, pahala haji, tetapi dia datang dengan membawa dosa-dosanya, yaitu sering menzalimi orang dengan mulutnya, sering mencaci orang, ngomongin orang, dan dia mengocorkan darah saudaranya, menipunya dan sebagainya. Maka seluruh amalnya habis karena dosa-dosanya, bangkrut. Bahkan yang ngeri, ketika sudah ditimbang amal sholatnya dengan dosanya itu habis, amal ibadahnya dengan dosanya habis, maka orang-orang masih berdatangan menuntutnya atas dosanya, maka seluruh dosa orang itu akan diberikan kepadanya dan dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Ayo Pak, ini akhlak Pak. Jadi sekali lagi, tidak cukup dengan syariat yang benar, tapi akhlaknya juga harus bagus. Ini saya sering kalau manasik, ini 3 ini Pak manasik ini. Jadi 1, akidahnya harus benar kalau berangkat ke Mekah, baru nanti akan lahir niat yang ikhlas, rasa syukur. Kalau nggak ada akidah berangkat, ya udah Pak berangkat, salam-salaman, nangis, pulang, ya begitu lagi, nggak ada perubahan. Yang kedua, syariahnya harus benar. Di sana gimana? Tawafnya, sa'inya, dari mulai wudunya harus benar. Sholatnya harus benar, tawafnya, sa'inya. Kalau haji apalagi wukufnya, lontar jumroh, wah semuanya. Dan itu semua sudah dicontohkan oleh Nabi. Akhlaknya juga harus bagus. Dia rajin tahajud ke masjid tapi ria, udah habis, nggak ada nilai. Nah, ini 3 hal inilah. Dan hari ini saya dapat tugas itu adalah tentang masalah pembahasan syariah adalah fikih Pak. Baik, ini adalah bahasan yang sangat berat, sebab fikih ini tidak mudah karena ini cara kita hidup yang sesuai dengan aturan Allah, dan rujukannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, untuk menerjemahkan, memahami hadis ini kan banyak untuk berijtihad namanya. Berijtihad itu mengeluarkan hukum dengan berpatokan pada Al-Quran dan hadis. Ini para ulama, para imam itu kan ada imam Maliki, Hambali, Syafi'i, Hanafi. Ini adalah orang yang berijtihad namanya. Dia menerjemahkan hadis-hadis itu, makanya berbeda pendapat, ya berbeda. Tapi karena mereka berbedanya dengan ilmu, tidak menjadikan fanatik sehingga saling menghargai. Kadang-kadang ada orang yang fanatik itu karena keterbatasan ilmu sehingga dia merasakan paling benar, menyalahkan yang lain. Padahal itu adalah ketidakmampuan dia untuk melihat semua pendapat yang menjadikan bahwa pada sumbernya sama tapi pada pemahamannya yang berbeda. Ini dalam berijtihad. Para jemaah sekalian, ini adalah masalah fikih. Tentunya yang pertama akan saya sampaikan mengenai pengertian tentang ilmu fikih. Ya, fikih secara bahasa atau ya secara bahasa al-fahmu
atau pemahaman atau pengetahuan tentang sesuatu. Ya, kita paham satu itu ilmu fikih. Ngerti ya Pak, ngerti masalah ini pada umumnya itu fikih. Ya. Mengerti, memahami. Jadi tidak hanya pada satu sumber ilmu. Dalam Al-Qur'an surat Al-Hud ayat 91 Allah berfirman, qalu ya Syu'aibu ma nafqahu katsiran mimma taqul. Ma nafqahu katsiran mimma taqul. Hai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu. Nah ini nafqahu, ma nafqahu, kami tidak dapat mengerti, tidak banyak mengerti. Nafqahu adalah dari kata fikih itu ya. Jadi fikih artinya mengerti. Kemudian menurut bahasa ya atau secara istilah, fikih adalah mengetahui hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan amal praktis yang diperoleh dari dalil-dalil syara' yang terperinci. Jadi tidak salah-salah Pak. Jadi kita memahami tentang hukum-hukum syara', makanya sangat luas Pak. Ya, semua ini kan tidak hanya ibadah saja fikih itu, politik, ekonomi, sosial, budaya, semua diatur oleh Al-Qur'an dan Al-Hadis. Semuanya. Tidak hanya masalah sholat, puasa, zakat, haji. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, Pak. Yang fardu ain seperti taunya tata cara sholat dengan benar, ini fardu ain. Puasa fardu ain, haji fardu ain. Tapi kalau zakat fardu kifayah. Tidak semua harus tahu tentang ilmu zakat, Pak. Tapi kalau sholat, ya itu harus sudah. Ilmu zakat maksudnya bagaimana cara pembagian gininya, itu fardu kifayah. Harus seseorang di suatu kampung harus ada yang tahu, atau di sebuah masjid harus ada yang tahu tentang ilmu masalah zakat, masalah riba, ya, masalah ekonomi Islam harus ada yang tahu Pak. Sebab kalau tidak kita tidak benar nanti bersyariah, bertransaksi dan sebagainya. Ya, para jemaah sekalian, jadi tidak bicara fikih tidak hanya cukup ini. Allah berfirman, dan kalau tidak punya ilmu, ini cilaka. Apa yang tadi yang saya sampaikan dalam surat Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian melakukan sesuatu yang tidak punya pengetahuan di dalamnya. Ya, tidak pengetahuan. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati bakal diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Nah, betapa manusia itu Pak nggak boleh asal bicara, asal berbuat, asal melakukan, sebab setiap yang kita lakukan bakal diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Makanya kita harus punya ilmu. Baik, sekarang keutamaan. Biasanya orang kalau sudah mau bicara ingin tahu apa sih bagusnya bicara fikih, apa sih enaknya, apa keuntungannya. Kalau untungnya satu aja semangat, kalau untungnya banyak lebih semangat lagi. Nah, mudah-mudahan ini semangat semua. Bapak Ibu semangat tidak Pak? Bu, iyahnya itu belum semangat. Bapak semangat Pak? Semangat, harus semangat Pak. Kalau nggak semangat, nanti susah saya ngasih penjelasannya. Semoga kita dikasih kekuatan untuk semangat Pak, untuk belajar. Keutamaan ilmu fikih Pak. 1, tafaquh fiddin, memperdalam pemahaman agama. Ya, dan ini adalah perintah dan hukum yang wajib. Ya, tafaquh fiddin, memperdalam pemahaman agama. Di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 79 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka li basyarin ayyutiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwata tsumma yaqulu lin-nas kunu ibadalli min dunillah
walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Ya. Tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Ya, akan tetapi hendaklah kamu menjadikan orang-orang Rabbani. Nah, ini tentang Rabbani itu tentang pengetahuan tentang Allah, dan karena kamu selalu mengajarkan Alkitab disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Nah, ini mempelajari Alkitab, mempelajari Al-Quran itu adalah hukumnya wajib. Jadi memahaminya adalah wajib. Orang yang gagal faham, orang-orang yang menyatakan gurunya segala-galanya gitu loh Pak. Ini nih tentang mama. Jadi di situ tuh para rahib, para pendeta dulu, dia dalam Asbabun Nuzul ini ada beberapa pengertian dalam tafsir. Dulu orang-orang itu menyatakan, akulah yang harus kalian patuhi apapun. Seakan-akan salah benar dia nggak boleh membantah. Ketika rahib-rahibnya salah, mengajak kepada kesesatan, nah itunya harus ngikut aja. Katakan bahwa akulah Tuhan. Ini bahaya. Seakan-akan dia adalah Tuhan. Atau ada lagi dari tafsir itu, datang para rahib, ya, para pendeta kepada Nabi, diundang oleh Nabi untuk dialog masalah agama. Lalu ketika dia datang, apakah kau Muhammad mengundangku untuk menyembahmu? Itulah. Untuk menjadikan kamu Tuhan. Kata Nabi, turunlah ayat ini makanya. Tidak untuk itu, tetapi disebutkan walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimunal kitab. Aku tidak mengundang kamu untuk itu, tapi untuk mengenalkan Allah dan bagaimana kalau memahami tentang cara hidup sesuai dengan aturan Allah. Nah, ini makanya wajib. Nah, ini tentang perintah wajibnya atau hikmah berbicara masalah keutamaan ilmu fikih adalah supaya kita mengerti apa yang harus kita lakukan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin kunu rabbaniyin. Kemudian para sekalian, dalam ayat berikutnya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir. Bapak Ibu, supaya kita semangat dan dapat pahala, ya. Kan setiap huruf baca Quran berapa Pak? 10 kebaikan, ya. Man qara harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. Siapa yang bacalah Al-Quran, setiap baca satu huruf, siapa yang bacanya maka 10 kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayo sama-sama. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin. Oh, panjangan ya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdzarun. Oh, hitung Pak, berapa huruf tuh? Betapa hebatnya Pak Islam. Untuk berbuat baik itu sangat-sangat mudah. Bapak Ibu, pagi hari sudah membaca Al-Quran, oh itu sudah berapa kebaikan. Dan setiap kebaikan akan menghapuskan segala keburukan. Wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Setiap kebaikan menghapuskan keburukan. Setiap kebaikan menghapuskan keburukan. Semakin banyak baik, semakin hapus tuh. Kalau merasa banyak dosa, banyaklah baik. Supaya dosa kita itu terkikis oleh kebaikan kita. Ya, tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semuanya. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Nah, ini juga harus tahu Pak Asbabun Nuzul. Kalau tidak bingung. Siapa yang tidak boleh pergi itu?
Ini adalah ketika datang perintah berperang, Pak. Kalau di Asbun itu dalam perang Tabuk. Jadi Nabi merintahkan perang, Nabi sendiri tidak berangkat, Pak. Lain kalau Nabi berangkat. Maka ketika Nabi tidak berangkat, tidak boleh semuanya orang mukmin itu berangkat perang. Sebab nanti ketika turun wahyu, siapa nanti Nabi membacakan kepada siapa? Itu makanya tidak boleh, kecuali kalau Nabi ikut perang, semua ikut perang. Tapi kalau Nabi tidak ikut perang, sebagiannya ditahan. Jadi diambil dari beberapa golongan untuk berangkat perang, tapi sebagiannya ditahan. Untuk apa? Untuk tetap belajar kepada Nabi ketika wahyu turun. Lalu nanti ketika teman-temannya datang, dia mengajarkannya kepada teman-teman yang datang itu. Nah, ini wajibnya kita dalam kondisi apapun belajar, Pak. Dalam kondisi berperang diatur oleh Nabi supaya sebagiannya perang, sebagiannya tetap belajar. Betapa pentingnya ini ilmu. Kita kadang-kadang nggak ada apa-apa juga malas belajar. Padahal Nabi menyatakan sebagiannya perang, sebagiannya tetap belajar, ngaji, Pak. Supaya nanti ketika sesudah perang itu pada kembali, nah baru tuh teman-temannya ngasih tahu bahwa saya belajar ini dan saya dapat, Nabi dapat wahyu dan kita ini gini, disampaikannya kepada teman-temannya. Kemudian dalam hadis Ibnu Majah disampaikan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu hukumnya wajib kepada setiap muslim. Wajib loh, Pak. Faridatun. Wajib, fardu. Sama dengan fardunya sholat. Banyak orang yang merasakan kalau ngaji itu enggak wajib, sehingga enggak ngaji. Padahal hukumnya ngaji adalah wajib. Awas, Pak. Kepada muslim, tidak kepada yang muda saja, tidak kepada anak-anak saja, tidak kepada orang tua, kepada seluruh muslim, laki-laki, perempuan, semuanya hukumnya wajib. Nah, wajib ketika tidak dilakukan hukumnya dosa. Dosa. Harusnya kita ketika meninggalkan ngaji itu berat hati, sama dengan ketika kita meninggalkan sholat. Wajib loh, Pak. Kenapa? Bagaimana kita bisa sholat benar kalau enggak ngaji? Oh, gitu. Bagaimana kita bisa mengajarkan anak-anak sholat dengan baik kalau kita enggak punya ilmu, enggak ngaji? Bagaimana ibadah kita diterima Allah kalau kita tidak punya ilmu? Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Allah ingatkan itu dalam surat Al-Isra ayat 36. Janganlah kalian melakukan sesuatu yang enggak pengetahuan, tidak punya ilmunya. Nih tolong, Pak, soalnya banyak orang yang tidak merasakan wajibnya sehingga males. Sekarang, Pak, untuk menuntut ilmu tuh banyak sumber, Pak. Apalagi punya HP sekarang kan bisa kita cari ustadz, bisa pilih, Pak, ustadz mana tuh di HP tuh gak ada. Nanti ketika ada yang nggak ngerti, tanyakan kepada yang paham. Ini kok pendapatnya gini, ustadz. Itu, Pak. Bu, masih ada? Masih. Jadi hukumnya nuntut ilmu apa, Bu, hukumnya? Wajib. Ini ada yang seminggu sekali aja males. Gimana bisa? Ini gimana akidahnya? Orang lain mah ada yang ngajinya tuh tiap minggu datang, bahkan seminggu 2 kali. Ada yang semakin sepuh, Pak, kemana-mana aja ada, Pak. Di Al-Muhajirin ikut, di Ad-Da'wah misalnya ikut, di Al-Istiqomah ikut. Saking merasakan butuhnya, saking merasakan bodohnya, takut ibadahnya enggak benar, adab. Tapi ada yang bilang, ngapain tuh ngaji mulu orang? Ada yang berkata gitu. Ngapain ngaji aja? Kecuali salah, dia ngajinya sering kemana-mana tapi mulutnya racun. Sering ngomongin orang berbilang ngapain ngaji aja tapi mulut nggak dijaga. Itu makanya hasil ngajinya harus diamalkan agar menjadi dakwah, agar orang juga tertarik untuk datang ke pengajian. Harus beda orang yang rajin ngaji dengan yang tidak ngaji, harus dipraktekkan.
para ibu yang rajin ngaji di rumah suaminya itu senang, sehingga ketika ngaji itu ridho. Jangan sampai ibu-ibu ngaji tapi suaminya nggak ridho. Sebab kenapa? Sebab tidak dipraktekkan hasil ngajinya, tidak taat sama suami, rumah berantakan, tidak rapi, berantem dengan tetangga, ngomongin orang. Nah, gimana bisa ridho? Tapi kalau hasilnya dinikmatin pasti akan ridho, senang. Hingga bilang, Ustaz, alhamdulillah berkat istri saya rajin ngaji, sekarang baik sekali. Kata-katanya lembut, ya, kepada suami senyum awal bulan, ya. Enggak, selalu tersenyum baik. Baik para jemaah sekalian, sekali lagi hukumnya, apalagi belajar ilmu agama, hukumnya wajib. Untuk anak-anak kita, cucu kita, hati-hati Pak, wajib Pak. Mereka ibu bapak wajib ngasih pendidikan. Kalau nggak mampu, maka serahkan kepada ustadz. Diserahkan itu harus ada ikrar Pak, kalau kata ulama. Datang tuh anak ibu mau ngaji, anterin ke madrasah, ke TPA, bilang, Ustadz, saya harusnya yang mendidik anak saya, tapi saya tidak bisa. Tolong Ustadz, tolong didik anak saya dengan baik, baca Qur'annya, sholatnya, akidahnya. Saya tidak bisa Ustaz. Nah, itu namanya ijab kabul. Kata Ustaznya, baik, saya akan berusaha mendidik anak ibu. Ini kadang-kadang Pak, datang aja itu. Dulu saya ngajar TPA itu, datang aja. Lah, ini anak siapa tiba-tiba ikut ngaji? Ditanya, Nak, anak siapa? Ini Pak, kata bapak, katanya kamu di rumah bandel banget, udah sana ngaji, gitu Pak. Jadi karena di rumahnya bandel, suruh ngaji. Jadi di tempat ngajinya bandel juga. Iya, disuruh bandel. Nah, ketika kita bilang, Pak, ini bilang Nak ke bapakmu harus daftar dulu. Di sini ngajinya harus daftar, nanti dapat seragam, dapat rapot, dapat buku materi. Jadi bilang, besoknya yang datang siapa Pak? Pembantunya Pak. Bukan orang tuanya. Masya Allah, datang Pak. Kasihlah brosur, kasih uang, misalnya uang pembayaran pertamanya untuk baju dan sebagainya itu 500.000. Datang, kok mahal amat TPA, biasanya gratis katanya. Coba Bapak Ibu, ya, kalau kita tidak merasakan pentingnya ilmu, ya seperti itu akhirnya sikapnya sangat tidak menghargai ilmu. Sekali lagi, hukumnya harus ada pada akidah kita, bahwa hukumnya ngaji itu wajib hukumnya. Sekali lagi, bagaimana bisa hidup dengan benar kalau kita tidak ngaji? Sementara aturan Allah itu adalah 30 juz Al-Quran yang harus kita pahami, yang dijelaskan oleh hadis-hadis Rasulullah. Bisa paham gimana kalau kitanya tidak ngaji? Nah, kadang-kadang udah tidak ngaji, sok pinter lagi Pak. Oh, ya. Berpendapat tentang agama, ini yang bahaya. Sudah sesat nanti bisa menyesatkan orang. Kalau tidak bisa, jangan bicara masalah agama. Kalau tidak tahu dasarnya, jangan. Bahaya, tanggung jawabnya berat di hadapan Allah. Bahkan kabura maqtan indallah, Allah melaknat orang yang berbicara tapi dia tidak melakukannya. Dia sendiri yang melanggarnya. Tahu hukumnya sholat, tidak sholat. Oh, ini dosa. Ya para jemaah sekalian, semoga kita merasakan wajibnya menuntut ilmu, sehingga bukan seminggu sekali Pak, tapi sangat haus dengan ilmu. Karena tadi buah dari akidah yang benar, kita takut kalau ibadah kita tidak diterima Allah karena kurang ilmu, karena tidak benar sesuai dengan syariat yang benar. Baik, ini harus dibahas banyak sebetulnya, tapi semogalah paling tidak Bapak Ibu merasakan pentingnya ilmu fikih dan wajibnya mempelajarinya supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong ada kesimpulan itu di hati, sehingga semangat belajarnya. Yang kedua, paham terhadap ilmu fikih adalah nikmat yang agung dan tanda bertambahnya kebaikan. Tuh, nikmat yang agung dan tanda bertambahnya kebaikan.
di dalam surat An-Nisa. Ayo, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lamu wa kana fadlullahi 'alaika 'azim. Pak, dulu kalau ngaji ini siapa Pak? Namanya Pak Jainul Ilyas. Pak Muhtar Ilyas. Muhtar Ilyas kalau ini yang orang Departemen Agama, kalau ini jemaah kita diajak untuk ngaji bersama. Dan juga karena Allah telah menurunkan Al-Qur'an dan hikmah as-sunnah kepadamu dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui, karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu sangat besar. Tuh ya. Jadi karunia Allah diberikan kepada Nabi, tentang Nabi memahami tentang ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini adalah bahwa ketika Nabi memahami itu, maka ini adalah Allah melimpahkan limpahan rahmat yang besar, karunia yang hebat besar. Jadi kalau Bapak Ibu memahami tentang ilmu salat, itu karunia yang besar. Memahami ilmu tentang Al-Qur'an, bisa baca Qur'an, bisa mengerti artinya, bisa mengamalkannya, itu ilmu karunia yang besar. Karunia yang besar. Anak-anak bisa ngaji, sholatnya serius, itu karunia yang besar, Pak. Kita kan kalau anak lulus di sekolah dengan nilai terbaik, merasakan karunia yang besar, padahal dia tidak sholat, padahal dia belum bisa baca Quran, bukan karunia yang besar. Anak bekerja di tempat pekerjaan yang hebat, tapi meninggalkan sholat, ini musibah. Musibah, Pak. Anak kita lulus di kedokteran, tapi dia belum sholat, belum bisa baca Quran, kepada orang tua belum baik akhlaknya, ini musibah, Pak. Bukan karunia. Tapi karunia manakala anak-anak kita faham agama, faham ilmu fikih, paham ibadah, paham berbakti sama orang tua, tahu cara hidup yang menyelamatkan hidupnya, tidak hanya dunia dan akhirat. Itu karunia namanya. Nah, kita jangan mengapa, sebab kita ukuran karunia itu untuk kehidupan dunia saja, Pak. Anak kalau belum dapat kerja rasanya musibah. Anak kalau sekolahnya tidak diterima di negeri, musibah. Ya, padahal musibah manakala anak-anak kita belum beriman dengan baik, belum bisa baca Al-Qur'an, sholatnya belum betul, harus disuruh-suruh, subuh masih harus dibangunkan, padahal sudah menikah, padahal sudah dewasa. Nah, ini tolong, Pak, yang disebut karunia adalah manakala kita faham agama dan bisa mengamalkannya. Itu karunia yang besar. Ya. Sini wa kana fadlullah 'alaikal azim. Fadlullah, azim itu kan yang hebat, yang besar. Sebenarnya mereka mendapatkan karunia, atau Allah memberikan karunia yang besar. Jadi cari karunia Allah yang besar, Pak. Dengan cara apa? Berusaha memahami ilmu agama dengan baik. Sesudah tahu harus bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, sesudah tahu bahwa cara wudhu yang benar ini begini, bahwa cara mandi besar tuh yang benar begini, bahwa cara sholat yang benar ini begini, bahwa cara baca Quran yang benar adalah begini, bahwa cara mengelola ekonomi syariat Islam itu caranya begini. Begitu, Pak. Saya nggak tahu Bapak Ibu apakah sudah merasakan nikmatnya memiliki ilmu dan mengamalkannya, sehingga rasa bersyukur luar biasa. Kan kalau berilmu sejak berangkat dari rumah sudah dengan ilmu, Pak. Keluar rumahnya dengan ilmu, langkah-langkahnya dengan ilmu, doa dari rumah ke sini kan ada. Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Dari mulai jalannya ada doanya. Masuk masjidnya juga tidak akal masuk, pakai ilmu. Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan pintu-pintu rahmatmu untukku. Keluar ada ilmunya, duduk ada ilmunya, Pak.
Duduk bukannya, datang ke sini bukan langsung ngobrol, tapi apa? Salat tahiyatul masjid. Dapat ilmunya, dapat karunianya. Kemudian adzan, dari adzan ke iqamat, ini ada orang yang bukannya malah doa, malah ngobrol. Padahal di antara doa yang terbaik adalah dilakukan ketika antara adzan dan iqamat, doa. Ini malah ngajak ngobrol, bukan ngajak berdoa. Kenapa? Karena tidak paham ilmu. Habis sholat berjamaah, duduk, orang lain mah zikir dulu, dia pulang. Kenapa? Nggak tahu, nggak bisa, kurang ilmu, karunianya, aduh gimana? Lewat pintu nggak doa lagi. Harusnya Allah nas'aluka min fadlik, lalu aku mohon kepadamu, fadlika adalah karunia, kebaikan-kebaikan. Keluar rumahnya penuh dengan rahmat. Ini karunia, Pak. Tapi karena nggak, kurang ilmu, maka hidupnya kurang nilai. Orang yang punya ilmu banyak nilai. Ini karunia. Jadi mohon Bapak Ibu, ya, bahwa orang-orang yang mengerti fikih, orang yang memiliki karunia yang besar. Dari siapa? Dari, jawab Bapak Ibu, dari siapa? Dari Allah tentunya. Ya, baik. Ini waktunya berapa menit lagi, Pak Ibu? Ya, semoga Bapak Ibu merasakan pentingnya ilmu fikih dan merasakan ketika paham nikmat. Nikmat. Ingin dapat nikmat lagi, tambahin lagi, Pak. Udah dapat ilmu tahajud, dipraktekkan, nikmat. Waduh, nikmatnya. Doa habis tahajud, nikmat rasanya. Gitu. Belajar Quran yang tadinya terbata-bata, belajar. Bapak Ibu selama ini yang belajar Quran tuh ibu-ibu saja, Pak. Mohon maaf Bapak-bapak, saya percaya Bapak sudah pintar semua, sudah bagus. Tapi kalau belum, kami, saya, Pak Japar nih, Ayah Dana Nanda, Mang Jalal, Mang Ateng, siap Pak, siap untuk membantu supaya tahsin, paling tidak bacaan bapak-bapak itu benar. Ketika jadi imam tuh enak juga didengar. Jadi Pak, jangan ragu Pak untuk belajar. Dulu saya pernah tuh, mohon maaf, almarhum Pak Sarno itu. Kemudian mohon maaf Pak Haji Sulaiman. Pak ini ikut tuh. Pak Haji ikut Pak. Berapa ya dulu ya? Dari Iqra Pak sampai bisa baca Quran Pak. Pak Haji Dadang, ya Pak Haji Dadang. Tapi sesudah itu nggak ada lagi Pak yang ikut. Nah, udah selesai, udah bagus Pak Al-Quran. Nah, berarti saya yakin yang lainnya memang sudah bagus, bagus baca Qurannya. Tapi kalau belum bagus, merasa penting, insya Allah kami nih Pak, saya Pak Jafar Siddiq seneng Pak kalau diminta untuk ngajarin Quran tuh. Senang. Sebab kenapa? Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu, Pak. Sebaik-baik kalian, kata Nabi, orang yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Hanya ada dua kemungkinan kita untuk baik. Satu, mau belajar. Dua, mau ngajar untuk Al-Quran, Pak. Yang belum bisa, belajar sampai bisa paham. Tidak cukup hanya bisa baca, sampai paham. Yang sudah paham, ngajarin. Tidak hanya diam aja. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, sampai kepada keselamatan tuh manakala dia punya ilmu juga saling menasihati, saling mengingatkan. Baik Bapak Ibu. Jadi yang kedua adalah paham terhadap ilmu fikih adalah nikmat yang agung dan tanda bertambahnya kebaikan. Di dalam hadis muttafaqun alaih, Rasul bersabda, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia akan memberikan pemahaman agama kepadanya. Tuh Pak. Jadi ya, orang-orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka dia akan dimudahkan Allah. Doa Pak, ya Allah mudahkan aku untuk datang ke majelis-majelis ilmu dan untuk memahami setiap apa yang disampaikan oleh guru-guru kami dan untuk diamalkan. Minta Pak,
Sebab ada orang yang dipilih Allah mudah Pak untuk mendapatkan kebebasan. Siapa? Tentunya yang ingin. Kalau Allah itu jangan licik dong loh. yang dimudahkan gimana artinya yang Allah pilih yang mudah itu yang betul-betul mau. Gitu loh Pak, kalau memahami Allah tuh yang betul-betul mau, Allah bimbing, Allah mudahkan. Yang sudah datang ke majelis ilmu Allah mudahkan. Datang dengan ikhlas, benar-benar ingin tahu. Yufaqihu fiddin, maka Allah mudahkan untuk memahami fikih itu. Tapi kalau datangnya terpaksa, malu orang lain pada ngaji, masa saya nggak ngaji? Nah itu nggak dapet. Saya ke masjid aja, udah tua, masa di rumah terus, daripada di rumah mendingan ke masjid. Ini juga nggak lillah. Harus niatannya Pak, dari akidah tadi harus benar. Sehingga serius Pak. Nah kalau serius Allah mudahkan untuk paham tuh, Allah mudahkan. Ada orang yang gagal paham kan, pulang ngaji, apa tadi pengajian? Itu aja. Siapa? Pak ahli aja yang aja. Bisa aja. Itu Pak Jafar aja. Ini guru ini. Tadi lucu. Kadang-kadang itu. Yang ke bawahnya yang lucunya. Tadi lucu loh ustadznya. Kalau di kampung tuh ada ibu-ibu, Bu ngaji Bu. Siapa ustadznya? Itu yang biasa. Yang biasa mendingan tidur saya. Ustadz dianggap pel tidur. Bapak Ibu, subhanallah. Jadi yang siapa yang Allah mudahkan itu yang serius. Barang siapa yang Allah pilih dia baik. Artinya karena dia udah punya niatan untuk baik. Kayak gini Pak, Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki mendapat hidayah. Tapi Allah menyesatkan kepada orang yang Allah kehendaki dia sesat. Kayak tidak adil loh Pak ayat itu. Tapi kalau ditafsirkan dia sangat indah. Dulu saya ini gurunya kita Pak Sugeng almarhum. Jadi kata Pak Sugeng gini, diilustrasikan seperti gini. Ada orang yang mau ke rumah Pak RT, datang Pak RT, Pak maaf saya mau ke rumah Pak RT, di mana ya? Pak ini lurus, nanti Bapak belok ke kiri, belok kanan, rumah kedua itu setelah belok itu rumah Pak RT. Bapak belok kiri dulu ya Pak, jangan lupa. Baru belok kanan, rumah kedua. Ketika dia jalan, dia malah lurus nggak belok kiri. Kata yang, Mas, salah Mas belok kiri. Enggak, saya mau lurus aja. Ya udah sana, sesat lu. Gitu Pak. Sudah dikasih petunjuk, tapi dia nggak ngambil. Maka dia akan sesat. Ya udah, Allah sesatkan. Dia sesat aja, kejebur loh. Udah dikasih kok Al-Quran, Al-Hadis, udah Nabi datang, udah para ulama, para ustadz, tetap aja kamu nggak mengambil, udah sesat. Gitu loh Pak, mengertikannya, jangan Allah nggak adil gitu. Tetapi yang Allah bimbing adalah ketika dia ngasih petunjuk, ketika mau belok kiri bingung. Pak maaf tadi belok kiri apa kanan ya? Ayo Pak kalau gitu saya antar. Nah itu Allah bimbing. Kita datang, kita belajar, kita cari hidayah itu supaya kita sampai kepada kebenaran itu. Itu Bapak Ibu. Jadi jemaah sekalian, jadi orang-orang yang memahami ilmu fikih adalah orang-orang yang mendapat karunia yang besar. Ini hikmah yang kedua. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia akan memberikan pemahaman agama kepadanya. Jadi paham. Kenapa dia paham? Karena memang dari awal dia serius untuk paham, untuk mau mengerti, sehingga datang ke sini dengan serius dan Allah berikan kemudahan untuk memahami tentang agama. Sudah habis waktu? Sudah ya Pak? Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, saya pernah mendapat pelajaran dari Salih Hidayat. bahwa kita harus mengikuti imam. Jadi kalau Ya. imamnya
Tidak kunut. Itu kata Ustaz Sarif. Namun kiranya pernah menjawab. Baik Pak, alhamdulillah. Berarti Pak Haji Saiful ini serius Pak dalam beribadah namanya. Tidak ikut-ikutan. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Ya. Emang dalil kunut ini Pak, nah ini artinya berijtihad lalu atau ikut pemahaman ulama atau para imam yang 4 tadi dalam memahami tentang hadis kunut. Ada 2 pendapat paling tidak. Yang pertama bahwa kunut dilakukan Nabi adalah kunut witir. Jadi Nabi melakukan kunut witir pada khususnya bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah kunut ketika terjadi bencana. Doanya Allahumma adfa'annal ghala wal bala wal waba, ya kan? Kemudian kunut pada waktu sholat, dan dikhususkan sholat subuh adalah pendapat Imam Syafi'i, dan itu juga berdasarkan pemahaman hadis. Nah, jadi saya di sini tidak mengambil kunut subuh dan Pak Jafar kunut subuh. Saya sangat senang ingin bahwa jemaah itu semuanya tidak fanatik, namanya tidak fanatik hanya satu madhab saja yang harus kita ikuti di Al-Muhajirin. Dan tradisi ini sudah dari zaman Buya Salman almarhum. Buya tidak kunut Pak. Kemudian kami kunut, gitu loh Pak. Jadi ini paling tidak saya mengambil pendapat tidak kunut subuh, ya, karena satu memang saya punya dasar ilmunya. Kedua bahwa ini juga untuk menjadikan keluarga Al-Muhajirin keluarga yang tidak fanatik madhab. Sehingga kalau ada yang nggak kunut diusir misalnya. Kalau yang kunut merasa inilah yang ahli sunnah wal jamaah, yang nggak kunut ahli apa gitu, ya gitu. Jadi kita di sini Al-Muhajirin tuh kata Pak Sofyan semuanya ada orang-orang yang hijrah yang bersatu, tidak mengatakan ini yang terbaik, karena mereka juga sudah membawa keyakinan. Ketika Pak Sugeng memberitahukan tentang fikih, maka ini pendapatku dan ini yang aku ambil. Kalau ibu bapak punya pendapat lain yang lebih kuat silahkan, gitu. Jadi tidak memaksakan. Kecuali dia yang nggak boleh itu kan taklid buta Pak. Melakukan tapi nggak punya dasarnya, itu yang nggak boleh. Namanya taklid buta, ikut-ikutan, gitu ya Pak. Sekarang saya kunut, ini kunutnya kunut nazilah Pak. Kunut ketika ada bencana. Nah, maka saya ikut melakukan kunut nazilah. Yang dari dalam kunutnya diantaranya Allahumma adfa'annal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar. Ya Pak? Ya baik. Ada lagi? Silakan Pak. Assalamualaikum. Salam. Saya mau tanya nih. Ya. Saya pernah bertanya sama Ustaz Ainul. Bagaimana caranya supaya kita dalam sholat itu menjadi Khusyuk ya? khusyuk sholat. Ya. Terus diajarkan kepada saya, waktu sholat bayangkan Allah melihat. Kalau tidak bisa, yakinlah Allah melihat kita. Ya. Tapi saya jadi bingung kan, bagaimana saya membayangkan Allah melihat saya? Kan tidak melakukan dosa kan? Dia bukan makhluk, mau bayangkan seperti apa? Tapi sampai sekarang saya bingung kan, bagaimana saya membayangkan Allah melihat saya? Oh, ini luar biasa. Bagaimana agar sholat kita khusyuk? Khusyuk itu kan konsentrasi penuh Pak. Kita sedang menghadap Allah. Di antara tipsnya yang dari Ustadz itu adalah Bapak, ini namanya ihsan Pak. Ihsan itu kita menyembah Allah seakan-akan kita melihat Allah, tapi kita tidak mungkin melihat Allah. Yakini dalam hati bahwa Allah melihat kita, dan ini adalah akidah Pak, bahwa Allah itu maha melihat. Ya, di antara sifat wajib Allah adalah Allah bersifat basar, ya, basirun. Allah itu maha melihat. Ya, di dalam surat Ali Imran ya, ayat 14-15 kan di situ, wallahu basirum bil ibad, Allah melihat hambanya.
Ya, hamba yang sedang beribadah itu Allah tahu. Ya. Wallahu basirum bil ibad. Bahwa Allah melihat kita pasti, Pak. Itu keyakinan. Tapi jangan kita bayangkan Allah melotot. Ketika ada itu kan setan tuh, Pak. Ketika itu terbentik, kita lawan dengan sifat Allah bahwa Allah mumatsalatu lil hawadis. Allah tidak sama dengan makhluknya. Mata kita dengan mata Allah berbeda. Ya. Allah tidak begitu-gitu aja, Pak. Tapi Allah melihat, tahu. Jangankan yang gerakan Bapak, yang hati Bapak Allah tahu. Ketika kita sedang sholat, kita malah bertamasya hatinya itu ke pasar, ke rencana yang akan dilakukan, ke masalah yang sedang dipikirkan, sampai lupa rokaat gitu. Nah itu Allah tahu, Pak. Allah tahu. Maka kenapa sesudah kita salam yang pertama kali harus dilakukan adalah istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena kita tahu, Allah tahu bahwa kita menghadapnya tapi hati saya berpaling, malu. Lalu istighfar segera. Astagfirullah ya Allah, astagfirullah ya Allah. Malu. Maka jangan asal istighfar. Ya, harusnya kita konsentrasi. Ya, gitu loh, Pak. Jadi betul-betul merasa dilihat oleh Allah itu menghasilkan. Tadi kayak tadi, Pak, anak gembala itu hasilnya dia nggak berani bohong, Pak, karena tahu Allah maha melihat. Tetapi jangan dibayangkan melihatnya Allah sama dengan, tapi justru Allah tuh melihat apa yang kita lakukan. Bahkan jangankan yang lahir, yang batin Allah tahu. Sehingga serius khusyuk, Pak, hati kita ke Allah, sebab Allah tahu kalau kita berpaling. Ya, untuk khusyuk, Pak, tentunya dari mulai wudunya juga harus benar. Kalau wudunya salah, nggak diterima sholat, bagaimana bisa khusyuk? Dari mulai toharohnya harus benar, bersucinya harus benar. Kunci sholat diterima itu adalah wudunya, toharohnya. Dari bersucinya, mensuci najisnya, wudunya. Sebab orang yang wudunya salah nggak diterima, Pak, sholatnya. Maka orang yang berwudu dengan benar, lalu ditutup dengan bertasyahud, dijamin, Pak, dikasih surga, 8 jenis surga yang dia boleh pilih. Oh, kan luar biasa. Kenapa? Sebab jadi kunci suksesnya sholat adalah wudunya juga harus benar, toharohnya. Kalau wudunya ya buru-buru, ya dari mulai waktunya juga, waktunya diatur. Makanya ketika ditanya, Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi, Ayul a'malu ahabbu ilallah, amal apa yang paling disukai oleh Allah? Rasul pertama jawabnya, as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Artinya dari waktu juga datangnya udah awal. Itu Allah suka, pasti akan khusyuk. Tapi kalau waktunya aja ditunda-tunda, malah nonton sinetron dulu misalnya, atau main HP dulu baru sholat, bagaimana kita bisa konsentrasi dan nyambung dengan Allah sementara Allahnya nggak suka, gitu, Pak. Jadi satu, tentunya kita harus dari awal harus serius untuk sholat. Kedua, bersucinya juga harus benar, wudunya harus benar. Ketiga, ya datang ke masjid, sholat tahiyatul masjid dulu, lalu nanti mendengarkan azan, lalu doa. Di antara doa dari adzan ke qomat, ya Allah semoga aku bisa khusyuk, boleh. Ya Allah semoga aku bisa khusyuk. Ya, jangan hatiku tergelincir oleh godaan setan. Nah gitu, Pak. Kemudian tadi konsentrasi bahwa Allah melihat saya, hati saya dilihat oleh Allah. Insyaallah, Pak, khusyuk ya, Pak. Para sekalian, waktunya sudah lebih ya. Nah, mari kita tutup saja dengan doa kifaratul majlis. Sekali lagi semoga Allah berikan hidayah, taufik kepada kita dan keluarga kita untuk dimudahkan, dicintakan kepada ilmu agama, dimudahkan untuk mendapatkan ilmu agama yang benar, dan dimudahkan untuk mengamalkan setiap ilmu syariat dengan benar untuk bekal kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.